Oke, baik semuanya. Di sini kita masuk ke part 3. Di sini kita akan mengerjakan bagaimana kita mengerjakan proposal kuesioner dari tugas yang kita telah buat. Nah, di sini kita akan pertama kita akan mencari teori pendukungnya, terus kita menggambar modelnya seperti apa, terus nanti mengubah dari sebuah teori ini kita akan buat sebuah tabel yang berisikan tentang eh, variabel laten, indikator, bisa juga dengan dimensinya. Kemudian kita di sini masukkan pertanyaannya. Nanti kita buat tabelnya. Di sini ada gambar dan di sini ada formulir. Ini kita hapus dulu yang bagian kedua. Nah, seperti ini. Karena bagian kedua ini ada di tabel. Seperti itu. Pertama, kita cari dulu judulnya. Judulnya ini kita carinya itu seperti apa? Kita ini harus mencari jurnal tentang regresi linear berganda. Jurnal tentang regresi linear berganda. Nanti di sini selain menggunakan jurnal, kita juga akan dibantu oleh ChatGPT untuk mempermudah penggunaan pendeskripsian sebuah indikator dan juga membuat pertanyaan secara cepat seperti itu. Kita cari dulu aja yang ini aja dari Muhammadiyah. Kita lihat, simpan di download. Oke, di sini analisis regresi linear berganda dalam estimasi produktivitas tanaman padi di Kabupaten Karawang. Ini itu kalau menurut saya ini kurang jelas indikator variabelnya apa, dan ini itu ujian analisis regresi linear berganda. Kita ganti, cari jangan yang ini. Kita cari yang udah ada, variabelnya 3. Biasanya pengaruh. Pengaruh. Pengaruh value terhadap Vivid implementasi program MBKM. Ini cuman satu variabel X dan satu Y-nya berarti bukan. Sebenarnya enaknya kalau udah ada apa namanya, udah ada judulnya. Jadi kita tinggal cari judulnya. Kita ini mau membahas tentang apa, variabel X sama Y-nya gitu. Tapi karena di sini kita belum tahu judulnya mau apa, jadi kita benar-benar lihat dari jurnal orang lain. Nah, di sini ada pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini ada variabel X-nya yaitu kepemimpinan, variabel 2-nya X2-nya itu adalah motivasi, dan yang ketiganya itu ya satunya itu adalah kinerja karyawan. Kita ambil di sini kopas saja. Nah, seperti ini. Gimana untuk teori pendukungnya? Berarti dari teori pendukungnya ini kita punya dua teori yang harus kita cari sesuai dengan variabelnya. Pemimpinan, kemudian kita enter motivasi kerja. 3, kinerja karyawan. Oke, kita enter lagi ke bawah. Kita buat dulu gambarnya.
Ini X1. Kita tulis kepemimpinan. Tanda kurung X1. Kayaknya ini terlalu kecil. Terlalu besar. Kita buat agak aja. Segini berarti. Udah mau pindah. Motivasi X2. Di sini ada kepemimpinan. Y1. Baik, kita buat insert di sini. Lanjut. Nah, seperti ini. Jadi kita mempunyai gambar model seperti ini. Lanjut, kita ke teori kepemimpinan. Sebenarnya semuanya ini udah dibahas, pasti biasanya sudah dibahas, ada di teori. Sini ada teknik pengambilan sampelnya seperti apa. Tapi yang kita cari itu adalah ini nih, ada motivasi kepemimpinan. Nah, ini adalah teorinya. Kepemimpinan transformasi pada prinsip motivasi bawahan kepercayaan bla bla bla. Nah, ini adalah teorinya, teori pendukungnya. Yang nanti bisa jadikan indikator. Nah, ini ada satu teori dari kepemimpinan. Sebenarnya kalian bisa cari lagi si teori ini. Tapi kita tulis dulu aja. Kita pindahin dulu aja. Motivasi, ini ada motivasi, menjelaskan kerja karyawan, ini mah masih motivasi. Motivasi. Jadi kita masukkan ke sini. Kita bisa nggak ya ini buat jadi apa namanya? Create times new Roman. Nah, ini update. Sehingga nanti ke sini tinggal kita klik. Biar mudah. Kita buat template. Terus di sini ada kinerja karyawan, menjelaskan definisi kinerja karyawan merupakan mengerti terhadap kerja karyawan. Apa masih kerja mengerti terhadap kerja karyawan? Nah, di sini ada motivasi lagi. Ini kayaknya untuk apa? Campur-campur. Nggak di poin si apa? Teorinya. Jadi kita misalnya sendiri. Sini ada menurut ini kinerja apa? Kinerja. Ada lagi nggak motivasi ini kepemimpinan transformasi transfer transformasional ini apa? Nah, udah sepertinya kita terima kepemimpinan. Nah, kita baca dulu. Kepemimpinan adalah prinsip motivasi bawahan untuk lebih baik daripada yang bisa dilakukan, berpengaruh terhadap peningkatan kerja, mendefinisikan bahwa pemimpin leader
dapat mempengaruhi orang, mempunyai otoritas, manajerial kepemimpinan dari merupakan proses pemimpinan sebuah kelompok. Nah, ini di sini seseorang, sekelompok, tim menginspirasi, motivasi, mengarahkan aktivitas untuk mencapai sasaran. Coba kita bold dulu aja. Soalnya ini bisa dijadikan sebuah indikator. Indikatornya apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu mempunyai indikator apa? Misalkan satu, mengarahkan aktivitas. Kepemimpinan adalah mengarahkan aktivitas atau motivasi, menginspirasi. Itu udah ada 3 indikator. Nanti sehingga pertanyaannya itu kaitannya dengan kepemimpinan yang memotivasi. Misalkan nanti pertanyaannya apakah kepemimpinan memiliki sangat penting untuk memotivasi anak buahnya, misalkan sangat setuju atau tidak sangat setuju. Nah, ini bisa dijadikan sebuah indikator. Terus kita baca lagi, mengikut dengan berbagai nilai-nilai, visi misi. Kepemimpinan adalah mengacu pada kepemimpinan berhasil menggerakkan karyawan. Nah, di sini ada kata kunci lagi, menggerakkan karyawan. Melampaui kepentingan secara langsung melalui pengaruh ideal karisma. Ya, di sini ada pengaruh ideal karisma, inspirasi intelektual, pembimbingan individu. Pengembangan pengikut untuk meningkatkan kemampuan kapasitas mereka untuk memimpin. Ini juga penting. Terus di sini ada motivasi kerja. Menyatakan bahwa kerja atau firma merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan mewujudkan target, tujuan, misi, organisasi dituangkan lewat ini nih, tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan wujud target visi misi dituangkan. Bagaimana ya tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program? Oh, ini nih kita sah. Motivasi kerja nyatakan bahwa kinerja atau forma. Oh, ini nah kenapa rubah ke kinerja ya? Ini tuh kinerja berarti. Motivasi adalah perangsang keinginan, kemauan bekerja seseorang. Berarti kemampuan bekerja seseorang karena setiap motif punya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berarti ini dalam keadaan pribadi seseorang. Nah, ini ada. Kayaknya motivasi kurang nih. Yang tadi ini performa gambaran mengenai tingkat pencapaian. Berarti yang dinilai ini kita bisa sebuah tingkat pencapaian nanti indikatornya. Oleh seorang kelompok harus bersensitif dengan wewenang tanggung jawab upaya pencapaian tujuan negara secara ilegal dalam melanggar hukum, etika dan moral. Ya, di sini kayaknya ini kurang, harusnya sebenarnya bisa cari dulu jurnalnya. Nah, kita bisa juga dibantu oleh ChatGPT. Ini kan sudah ada teorinya. Kita masukkan di sini. Saya mempunyai model penelitian statistika dengan X1 kepemimpinan. Kepemimpinan. Tadi teh.
Kopas saja. Cepat. X2-nya motivasi kerja. Y1-nya kinerja karyawan. Buatkan saya indikator dari X1 dengan teori dan pertanyaan. Pemimpin menjadi teladan bagi perilaku dan etika kerja. Pemimpin memiliki integritas tinggi dalam percaya. Pemimpin menginspirasi rasa hormat, kekaguman. Nih, ada satu pengaruh ideal. Inspirasi, motivasi, stimulasi intelektual. Nah, ini kan udah bentuknya kayak gini, tapi ini itu pingin kita rubah karena indikatornya nggak banyak. Karena ini indikatornya satu, terus ini indikatornya. Pemimpin menjadi teladan dalam perilaku ketika kerja, pemimpin integritas. Ini. Saya ingin membuat masing-masing indikator 3 dengan pertanyaan masing-masing 5. Kita masukin dulu aja semuanya. Ini adalah teori dari 3 variabel. Nah, di sini sudah mengupdate sebuah memori. Nah, di sini udah ada variabel X1, kepemimpinan transmosial, pengaruh ideal, karisma, motivasi, inspiratif, stimulasi intelektual, pertimbangan individu. Nah, ini adalah indikator-indikator yang ada di kepemimpinan transformasional. Nah, di sini udah ada indikatornya. Coba saya ingin membuat dari masing-masing indikator saya ingin membuat buat 3 indikator dengan pertanyaan. Saya ingin membuat 3 indikator dengan pertanyaan masing-masing 5. Nah, ini indikatornya, pengaruh ideal karisma. Pemimpin saya menjadi panutan dalam bekerja keras. Nah, ini indikatornya, ini indikatornya, ini indikatornya. Sehingga ya udah beres. Ini adalah tabel yang kita akan buat, tapi nanti kita pindahkan ke tabel. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang pertama. Nah, kita masuk ke contoh yang ini. Atau kita juga bisa membuat sebuah indikator langsung. Nah, X1 media sosial, X2-nya game online, Y1-nya pelaku. Berikan saya indikator 3 variabel ke negatif. Nah, ini hampir sama komennya gitu. Jadi keyword untuk
mengetahui kita apa yang hasil yang kita inginkan itu tergantung dari pertanyaan yang kita berikan dan informasi yang kita berikan. Jadi untuk bisa memahami apa yang kita mau, kita juga harus membuat si ChatGPT itu hafal ke apa yang kita inginkan gitu. Kita memberikan informasi atau memberikan sebuah masukan atau nanti misalkan kalau kurang si hasilnya kurang yang diinginkan, kalian bisa menanyakan ini tuh dari mana hasilnya. Seperti ini. Saya suruh membuat i1x variabelnya seperti ini, model penelitiannya. Sehingga nanti dikeluarkan indikatornya apa. Tapi ini kan indikatornya baru satu. Sehingga nanti saya buat lagi, saya ingin indikatornya 3 dari masing-masing variabel. Nah, ini nih. Udah ada lagi. Belum sesuai sama yang diinginkan formatnya. Ini bukan pertanyaan tapi indikator. Nah, kasih tahu aja kalau dia salah. Nah, ini ada X1-nya media sosial. Terus, karena ini masih ngaco, kayak apa? Gak kayak yang pertama. Yang ini. Variabel X1, karyawan, indikator, indikator, indikator. Enakan dilihatnya. Karena kita salah cara penyampaiannya, cara memberi komannya. Nah, ini. Kita udah sampai di sini. Nah, berikan saya teori. Ketika nanti ChatGPT-nya masih kurang apa yang diinginkan, ya kalian sebutkan aja teorinya apa. Oh, ternyata ini teorinya. Jadi lebih bagusnya itu kalau kalian mencari langsung dari ChatGPT, pasti jawabannya bakal rada ngaco. Tapi ketika kalian mencari dulu ini teorinya, terus tolong pahami ini, nanti ChatGPT juga bakal tahu apa yang kita inginkan. Seperti ini kan X1-nya, ini ada teorinya. Terus di sini udah diketahui kecanduan, gangguan fokus belajar, penurunan performa akademik. Ini didukung teorinya. Nah, dari sini kalian tulis kecanduan, gangguan fokus belajar, penurunan performa akademik. Nah, ini indikator bisa buatkan saya pertanyaan masing-masing indikatornya. Nah, sehingga nanti kayak gini, indikator satu kecanduan media sosial. Pernyataan kuesioner. Indikator kedua ini tuh yang media kecanduan gangguan performa. Nah, ini tuh indikator satu, indikator dua sama tiga ini tuh merujuk kepada media sosial aja dulu. Kecanduan media sosial. Jadi variabel latihan media sosial itu mempunyai tiga indikator. Indikatornya yang pertama apa? Kecanduan media sosial, gangguan fokus belajar, penurunan performa akademik. Dari mana teorinya? Dari sini. Kecanduan, gangguan fokus. Nah, ini kan udah ada teorinya dari siapa yang nyebutinnya. Seperti itu. Kalau ini buatnya satu-satu. Kemarin tuh segini. Kita punya yang ini sekarang. Oke. Kita ke tabel sekarang. Berapa ya? Kita 4 dulu aja gitu. Variabel laten. Variabel laten. Terus ada indikator. Pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan. Kita lihat contoh yang saya kirim aja lah biar sama. Nah, ini butir pertanyaan, variabel dimensi. Kita gak pakai dimensi karena kita searchingnya juga gak pakai dimensi. Itu aja skala gini. Skala.
Iya iya benar. Nanti untuk menghapus kita pakai penghapus. Kita ke variabel Latin utama dulu. Variabel kepemimpinan. Kita simpan di sini. Indikatornya apa? Karisma. Ini apa? Ini. Indikatornya apa? Likert. Ini gitu kalau gak salah nulisnya. Terus, nah ini ada pertanyaannya. Kita copy di sini. Nanti kita rapihin. Kita kopas-kopasin dulu aja. Nice. Kita ke table design atau table layout. Di sini ada eraser, penghapus. Kita hapus aja di sini. Karena biar kita tahu bahwa ini tuh variabel Latin ini bagian dari tiga indikator tadi. Oke. Kalau udah escape kepemimpinan transmasial. Kita rubah dulu. Ini kita bisa kecilin karena kita butuhnya kecil. Karismatik juga boleh dikecilin. Ini kita rubah bawahnya, jangan sampai di bold. Drag semuanya, Ctrl B. Nah, ini kita kasih angka, misalkan 1. Kenapa ini lanjut, kita restart numbering. Hapus enter. Hapus enter. Hapus enter. Hapus enter. Seperti ini. Kita lanjutkan terus seterusnya seperti tadi. Hapus P-nya gak ada. Start numbering. Nah, ini kan udah agak rapih. Kemudian kita lanjut lagi ke kedua, variabel motivasi kerja. Kita tambah di sini. Ada ya? Insert bawah. Udah, ini mah tinggal kita memindah-mindahkan indikatornya. Kayaknya kita coba ini kita bersama, kok ini bersamanya hilang. Kita buat namanya style tabel misalkan TB. Nah, kita masukin aja ke sini coba. Nah, kita blok dulu semuanya. Coba kita refresh numbering. Di sini kita refresh numbering. Ini kita refresh numbering. Tinggal hapus, 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 hapus.
seperti itu. Kita balikin lagi ini ke, nah, kita ke tabel layout, eraser, hapus, ada yang terhapus, hapus. Nah, udah, escape. Beres. Ini variabel keduanya, dan kalian lanjutkan terus seperti tadi sehingga nanti membuat pertanyaan, pernyataan atau pertanyaan seperti ini. Yang harus kalian garis bawahi, kalau kalian nanti membuat pertanyaannya positif, berarti semuanya harus positif. Jangan ada yang negatif. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma nanti saat menafsirkan saat bisa kesini lagi, bisa dihapus. Nah, seperti dulu aja. Nah, ini untuk bagian yang sebenarnya di sini tuh harusnya ada sampel data. Nah, misalkan data kalian ini mau ngambil di mana, misalkan ini tentang kepemimpinan, misalkan kita di sebuah PT XYZ, berapa orang total populasinya, berapa. Nah, misalkan ada 100 orang yang dikasih respondennya, dari PT itu mempunyai 100 pekerja. Ini juga penting sebenarnya untuk mengukur berapa data yang kita butuhkan agar si datanya itu valid. Bisa dianggap biasanya itu 25% dari 100. Biasanya menggunakan teknik metode sampling sama menggunakan calculate math juga bisa. Udah ada pakai juga yang di jurnal. Cuman untuk praktikum kali ini untuk bisa jadi nilai tambahan. Nanti kalian penasaran data ini gunanya untuk apa, nanti pas revisi bareng sama saya, nanti saya kasih tahu lebih lanjut tentang data ini. Soalnya data ini juga lumayan pembahasannya panjang. Cuma untuk sementara kan kita fokusnya itu hanya untuk mencari data, terus mengolah di SPSS sama di SAMPLS. Jadi ketika kalian sudah bisa mengolah data, ya udah seperti itu. Nanti teknisnya misalkan nanti ada teorinya dari mana, itu tuh lebih dalam lagi, dan itu bisa dijadikan sebuah skripsi seperti itu. Berarti ini kuesionernya pengaruh. Nah, seperti ini. Ini itu untuk untuk Google Form. Google Form yang pertama, jadi kita harus ketahui dulu jenis kelaminnya apa, usianya apa, terus bekerja di mana. Misalkan nanti disortir dalam pekerjaannya. Saya itu hanya ingin pekerjaannya itu ya untuk mensortir data sih sebenarnya ini. Misalkan nanti yang lebih dari hanya satu kali, berarti nanti datanya nggak diambil, dihapus. Yang isi kuesioner yang cuman frekuensinya satu kali. Ini tuh responden pertama itu nggak opsional. Nah, ini bagian pertama dan ini bagian kedua, tapi udah dalam bentuk tabel. Seperti itu. Mari paling untuk Google Formnya nanti udah dibahas sedikit sih di part sebelumnya. Untuk sekarang kita fokus dulu kepada ini, teori pendukung, tabelnya seperti apa, indikatornya seperti apa, caranya gimana, cara mencarinya seperti apa, ada di sini. Seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya nanti bisa ditanyakan ketika kita offline atau bisa via WhatsApp. Ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.